Apa sih yang selalu ditutupin dan akhirnya kamu ketahui ya? Bacaan ini sebagai preferensi ya teman-teman ya. Ambil sisi positifnya, belajar untuk lebih memahami bagaimana tindakan selanjutnya. Alih-alih sibuk menyalahkan personal atau situasi kondisi yang dia alami. Di general reading kali ini ya, Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan baca mengenai fakta yang akan terungkap dan akhirnya kamu ketahui. Apa sih teman-teman ya? Kita bakalan baca di umum ya, buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia dan vibes yang selalu positif, sehingga outcome-nya pun ke kalian ya bisa jadikan pemahaman yang positif pula dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita bagi jadi 3 cerita teman-teman, cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu pilih cerita, gak perlu juga namanya pilih kartu, cukup dengerin aja Oracle Card Indonesia Soul Story tiga-tiganya. Siapa tahu gitu kan, tiga-tiganya ini semuanya jadi pembelajaran buat kita semua. Amin ya. Dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama and condition berlaku dan ada di description ya teman-teman ya, untuk alamat emailnya untuk lebih jelasnya. Oke? Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright ya, kita bakalan baca sekarang ini di cerita yang pertama, fakta yang terungkap dan akhirnya kamu ketahui. Apa sih ya? Kita coba lihat di cerita yang pertama ya, cerita kamu yang pertama. Right, peristiwa yang sedang kamu alami saat ini apa sih teman-teman ya? Kita bakalan lihat. Oke, komitmen. Oke. Oke, ini adalah problem-problem yang menyangkut tentang komitmen ya teman-teman ya, bahwa apa yang kamu inginkan, apa yang kamu idamkan selama ini ternyata jauh banget dari harapannya kamu gitu kan. Banyak hal-hal yang kayak menyedihkan gitu ya, menyedihkan yang kamu rasa, mengecewakan, yang di luar dari ekspektasi dari apa yang kamu harapkan ya. Berkomitmen tapi sibuk dengan dunianya sendiri gitu kan, berkomitmen dengan kamu tapi waktunya buat kamu nggak ada. Nah seperti ini, jadi ada ketakutan di sana gitu, kalau misalkan nanti kalian membina satu rumah tangga ataupun kalian bersama gitu kan, nanti gimana ya gitu. Nah padahal ini sudah mau menuju ke jenjang yang selanjutnya ya, seperti itu. Tapi ya ternyata dalam perjalanannya ini gitu kan ya, ini banyak sekali hal-hal yang di luar dari harapannya kamu, seperti itu. Nah kenapa sih ini bisa terjadi, kita bakalan lihat ya di rahasia yang ditutupi dia apa sih sebenarnya ya. Kita coba lihat rahasia yang ditutupin sama dia itu apa ya, kita coba lihat. Oke, ada power. Oke. Kalau dia dilihat dari kartu ini ya teman-teman ya, sebenarnya gini. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari masalah-masalah yang berkaitan dengan problem hubungan kalian sendiri sih sebenarnya nggak ada ya, tapi lebih ke hal-hal eksternal gitu. Hal-hal eksternal ini kalau dilihat sih banyakan sih di pekerjaan ya teman-teman ya. Banyak memang waktunya selama ini habisnya untuk pekerjaan gitu. Jadi rahasia yang ditutupin dia adalah tentang kesulitannya dia di pekerjaannya dia gitu. Dan memang itu bukan masalah yang kayak main-main gitu loh teman-teman ya, bukan masalah yang kayak pekerjaan biasa gitu, karena memang kalau dilihat dia memegang satu jabatan yang rada penting gitu, yang penting ya, sehingga tanggung jawabnya dia juga besar. Nah dia sebenarnya mengharapkan kamu untuk menunggu dengan sabar gitu kan, bahwa dia nggak akan macem-macem kok gitu kan, memang seputar atau sepanjang masalah pekerjaan
pekerjaan aja gitu. Dan emang kayak ngublek-ngubleknya sih masalah pekerjaan ya, fashion dan juga freedom. Dia merasa terikat dengan satu keadaan atau situasi di mana dia merasa kayak nggak bisa berbuat apa-apa, tapi dia kepingin berbuat apa-apa tapi nggak bisa karena memang ada kekuatan eksternal yang memang melingkupi dia gitu, seperti itu. Dan memang kalau misalkan kita kerja ya di satu perusahaan dan sebagainya, kan kita nggak bisa yang namanya kita punya peraturan sendiri kan, pasti ikut yang namanya peraturan dari perusahaan. Nah seperti itu sih teman-teman. Sebenarnya dia mengharapkan kamu untuk menunggu, sabar gitu kan, tapi ternyata mungkin kamu punya pendapat yang lain. Nah padahal dia kalau misalkan dilihat di sini yang ditutupi ya seputar tentang pekerjaan teman-teman, yang ada yang lain tentang kendalanya di pekerjaan, kesulitannya dia di pekerjaan ya, seperti itu. Nah ini berhubungan dengan siapa aja, kita coba lihat ya, berhubungan dengan siapa aja hal-hal seperti ini. Kita coba lihat, tentunya berhubungan dengan ding 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 ding. Alright. Okay. Oke, ini sudah melibatkan keluarga ya teman-teman ya, karena mungkin ada salah paham gitu kan di sana. Apalagi kalau misalkan dilihat bisa jadi ada perjalanan gitu kan, bisa jadi kamunya yang sempat pergi atau ya dia memang pekerjaannya memang membutuhkan dia untuk pergi. Tapi yang jelas secara emosional ini jadi kacau gitu kan, jadi naik turun banget gitu kan, seperti itu. Teman-teman lihat ya di sini. Sebenarnya dia sedih sih ya. Dia tahu bahwa ibaratnya secara manajemen waktunya dia jelek banget gitu kan untuk bisa membagi waktu antara dia dan pekerjaan. Tapi bagaimana dia seperti kayak nggak punya daya. Sebenarnya dia mengharapkan kamu untuk mengerti teman-teman ya, tapi masalahnya dia jadi nggak fokus karena emosi dan perasaannya kamu ini juga mempengaruhi dia. Dia tipikal orang yang ini ya, kalau udah cinta sama keluarga, udah cinta sama seseorang yang memang dia udah sayang ya, dia bisa banget loh yang namanya jadi pekerjaan jadi nggak karu-karuan karena mungkin masalah cinta bermasalah gitu. Nah ini dia nih teman-teman ya, kalau misalnya ditanya berhubungan dengan siapa aja, tentunya dengan dia, dengan kamu dan dengan keluarga pada akhirnya juga ikut campur, karena memang kalau dilihat dari depan tadi gitu kan bahwa ini hubungannya udah, komitmennya udah serius gitu loh antara kalian berdua, bahkan mungkin keluarga udah pada saling tahu ya, seperti itu. Nah ini masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan ini tadi ya teman-teman, yang masih ditutupin sama dia ini ya sebagai satu rahasianya dia. Ini terbongkar gak sih dalam waktu dekat? Kesulitannya dia ini terbongkar gak? Kamunya jadi tahu gak sih dalam waktu dekat ini ya? Coba kita lihat, ada strength di sana Leo. Sun ya, cerita-ceritanya Sun. Oke, pada akhirnya kalau dibilang terbongkar dalam waktu dekat ya, dia sendiri kok yang akan bilang gitu ya, dia sendiri yang akan bicara ya, jujur, karena dia pun tidak mau yang namanya kehilangan komitmen yang dia sudah bangun gitu loh sama kamu. Dia nggak mau kehilangan kamu gitu teman-teman ya, walaupun mungkin kalau misalkan dilihat ya dia sedih banget gitu kan, dia sedih banget ya, jadi yang namanya kan bingung ya. Satu sisi ada orang yang dia benar-benar sayang banget, tapi walaupun seperti itu, satu sisi ada hal-hal yang memang harus dia pertanggungjawabkan gitu. Karena memang kalau dilihat di sini dia orang yang cukup bertanggung jawab ya teman-teman ya, apalagi sama pekerjaan. Nah memang ini pekerjaannya memang luar biasa, membutuhkan perhatian atau menyita waktunya dia cukup banyak, karena memang banyak hal yang terjadi gitu loh di pekerjaannya dia. Jadi ya kalau misalkan ditanya terbongkar gak sih dalam waktu dekat, gak usah kamu bongkar juga, dia bakalan cerita sendiri gitu. Dia bakalan jujur sendiri tentang apa yang terjadi dalam pekerjaannya, sehingga membutuhkan dia untuk bisa fokus dan konsentrasi di sana ya, seperti itu. Nah, apa yang sebaiknya kamu lakukan ya? Apa sih yang sebaiknya kamu lakukan kalau dalam hal ini ya? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Oke, ya untuk menjaga dan merawat hubungan teman-teman ya, jangan gampang jenuh, jangan juga yang namanya gampang
bosen ya, apalagi kalau misalkan kamu udah tahu resikonya berpasangan dengan dia itu seperti itu. Kadang orang lucu ya, udah tahu pasangannya apa dan kayak gimana gitu, tapi nggak siap sama resikonya. Nah ini jangan ya. Kalau udah siap jalan ya udah ngerti gitu loh, plus minusnya kayak gimana, nantinya akan seperti apa, dan prioritaskan komunikasi ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan walaupun kalian jauh, tapi kalau misalkan komunikasinya kamu bagus ya, ini ya bakalan bagus gitu. Kadang-kadang itu kita mau berbuat yang terbaik ya sama orang kita sayang, dia pun juga kayak begitu. Sayangnya kadang-kadang dua-duanya itu sibuk dengan persepsi baiknya di kepala masing-masing. Nah ini sehingga kayak gini nih jadi nggak saling melibatkan gitu loh teman-teman ya. Jadi nggak saling melibatkan karena ya versinya macem-macem. Nah hubungan kayak gini nih jadi capek nanti, jadi lelah ya, bikin terluka pada akhirnya dua-duanya ya. Ini complicated banget ya. Alright, ini cerita yang pertama ya, cerita yang pertama buat kamu nih teman-teman. Nah sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita kamu yang kedua seperti apa? Kita coba lihat. Oke, apa sih yang sedang dialami atau apa yang sedang kamu jalani ya, seperti itu. Oke, kalau dilihat di sini teman-teman ya, ada yang sedang kamu jalani adalah hubungan-hubungan yang toxic ya, toxic relationship, tapi nggak bisa dilepaskan gitu. Ada ketakutan-ketakutan ketika melepaskan, tapi jalan pun ya itu juga kayak takut gitu loh. Ada banyak sekali ketakutan-ketakutan dalam hubungan ini. Tapi anehnya ini nggak bisa dilepas gitu. Toxic relationship, tapi udah saling dependen gitu, saling bergantung. Nah ini dia nih teman-teman ya. Kadang-kadang akur, kadang-kadang banyak enggaknya gitu ya, banyak toksiknya, saling inilah ya, saling mentoksikkan masing-masing, tapi nggak bisa lepas gitu ya, kayak udah nempel gitu. Tapi ya hubungannya kayak begini banget gitu ya, kayak Tom and Jerry, lebih-lebih ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat rahasia apa sih yang ditutupin sama dia ya, kenapa. Kita coba lihat, siapa tahu dengan seperti ini kita bisa tahu ya kenapa jadi kayak begini hubungannya gitu. Oke, kita lihat di sini ada attachment. Right, ada attachment, lalu juga ada ketulusan, momen, dan juga pemahaman ya teman-teman ya. Kalau dilihat kenapa gitu kan hubungan kalian jadi kayak begini nih ya. Apa yang ditutupin sama dia teman-teman ya. Terjebak dalam pekerjaan lagi-lagi gitu kan ya, nggak bisa seimbang antara pekerjaan relationship, karena memang pekerjaannya dia itu memang membutuhkan kayak konsentrasi yang tinggi ya teman-teman ya, dan berhubungan dengan hal-hal yang sebenarnya kurang baik sih ya, bukan kurang baik kayak gimana, tapi kayak harus melakukan sesuatu hal, padahal mungkin sesuatu hal itu nggak sesuai dengan apa yang dia mau gitu kan, nggak sesuai dengan norma-norma yang ada gitu, dan cenderung ke arah-arah yang agak-agak sedikit belok dan nggak baik lah ya, seperti itu. Tapi anehnya dia itu kalau dilihat sayang sama kamu ya, tulus bahkan gitu, dan gak mau kehilangan momen barengan sama kamu, karena dia merasa bahwa kalian tuh saling memahami gitu ya. Tapi entah kenapa nih teman-teman ya, jadi konflik-konflik dalam dirinya dia sendiri itu loh teman-teman dia, yang kayak aku udah kerja kayak begini tapi kayak sia-sia banget, aku udah mengorbankan banyak hal, bahkan melakukan hal-hal yang mungkin gak sesuai gitu kan ya, tapi hasilnya juga nggak jelas gitu ya. Jadi konflik-konflik halal seperti ini yang dia tutupin teman-teman.
Dia nggak mau bikin kamu kepikiran, dia nggak mau bikin kamu itu kayak kecewa yang kayak gitu loh. Nah ini berhubungan dengan siapa sih ya, tapi ini malah jadi aneh nggak sih, dia malah jadi kayak konflik diri sendiri gitu, malah kita yang di sebelahnya jadi aneh gitu ya merasanya. Berhubungan dengan siapa? Berhubungan dengan siapa? Ada balance di sini. Balance di sini ya. Orang yang memperlakukan dia secara tidak adil. Apa yang dia harapkan gak sesuai dengan keinginannya dia ya. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan selama ini ya itu tidak dihargai gitu. Jadi seperti kerja sia-sia banget gitu ya. Bisa jadi berhubungan dengan orang-orang yang secara di pekerjaan gitu kan, dia memperlakukan dia nggak adil ya, seperti itu. Berhubungan dengan ya pasangan juga, dia mengharapkan pasangan itu ngertiin dia gitu kan dengan segala macam kekurangannya dia, tapi yang diharapin malah nggak bisa ya, dia merasa seperti itu sih teman-teman ya. Dia tentang pekerjaan dan dirinya dia sih ya, perasaan-perasaan merasa dikhianati juga seperti itu. Nah ini semua akan terbongkar dalam waktu yang dekat nggak sih teman-teman ya? Apa yang dia rasakan ini terbongkar nggak sih dalam waktu yang dekat? Oke, ada reality. Kalau dilihat di sini ya belum sih teman-teman ya, tapi kamu tuh berusaha banget ya namanya mencari tahu gitu ya, mencari tahu, berusaha yang kayak kepo-kepo gitu loh, kenapa sih dia kayak gitu, kenapa sih dia aneh, kenapa sih dia ini gitu ya, karena memang kamu sayang gitu, kamu nggak mau ibaratnya orang yang kamu sayang juga jadi aneh kayak begitu gitu loh ya, mungkin melakukan hal-hal yang nggak baik ya, kamunya juga nggak suka gitu. Lebih baik ya kalau emang kayak begitu mendingan alih gitu loh, mengerjakan hal yang lain gitu. Nah kamu sih punya pikiran seperti itu ya, karena memang ada karmik juga di sini, dimana kamu juga masih takut gitu, dan takut juga bahwa dia nanti melakukan hal-hal yang enggak dan imbasnya atau efeknya ke kalian gitu kan, ke kalian berdua kan juga nggak bagus gitu ya. Kamu sih berpikirannya seperti itu ya. Nah, oke, kita bakalan lihat nih teman-teman ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan kalau dalam keadaan seperti ini ya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Oke, belajar mendengarkan sih teman-teman ya. Jadi jangan ego merasa kamu yang paling benar, jangan ya. Jadi dengerin dulu dia ngomong apa gitu, dalam artian mencoba menjadi temannya, mencoba menjadi seorang sahabatnya gitu kan, alih-alih menjadi pasangan gitu. Kalau misalkan pasangan itu kan kadang-kadang diliputi sama emosi, ego gitu kan ya. Jangan ya. Jadi yang benar-benar mau ngedengerin dia, duduk gitu kan, ngedengerin dia apa sih yang terjadi gitu, kesulitannya apa dan kayak gimana, dan hadapi bersama gitu. Jangan merasa yang paling benar, tuh kan aku udah bilang apa, kamu tuh harusnya keluar aja dari sana karena itu tuh kerjanya udah nggak bener dan bla 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 bla. Jangan gitu, tapi dengerin aja kalau kesahnya dia apa ya, menempatkan diri menjadi seorang pendengar yang baik. Nah ini mungkin yang selama ini belum dia dapatin gitu ya teman-teman. Oke, ini yang kedua ya, kedua buat kamu. Sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Oke, kita lihat yang ketiga seperti apa. Peristiwa yang sedang kamu alami pada saat ini. Ayo apa nih? Kita coba lihat emotion. Waduh. belum udah emotion. Oke. Oke, emotion ini adalah tentang halangan-halangan, rintangan-rintangan yang sedang kamu hadapi ya, ujian-ujian gitu kan, kayak gelombang yang berjilid-jilid gitu, habis ini, habis ini, habis ini, sampai kamu udah nggak bisa yang namanya berkata-kata lagi gitu, yang udahlah gitu. Ya seperti ini, termasuk belajar untuk melepaskan hal-hal yang memang gak bawa kebaikan gitu kan dalam hidupnya kamu ya, mencoba melepaskan yang lagi benar-benar yang kehilangan harapan karena merasa bahwa kok habis ini kayak never ending story gitu ya. Ibaratnya obstacle-nya banyak gitu kan ya, ujiannya juga banyak ya, nggak mudah gitu ya, kamu sedang mengalami banyak hal ya seperti ini. Nah sekarang kita lihat rahasia yang ditutupi dia tuh apa ya. Dianya pun juga sama nih teman-teman ya, sebenarnya. Sekarang kita lihat ya.
Oke, apa yang sedang dihadapi? Waduh. Alah, kok begini ceritanya ya. Transformation, ada competition, that's really is magic gitu kan ya. Hubungan-hubungan yang berbahaya, pihak ketiga gitu kan ya, dan banyak rahasia yang ditutupin gitu kan karena pihak-pihak ketiga, dan memang ini hubungan-hubungan yang berbahaya nih teman-teman ya. Jadi ya mungkin halangan atau rintangannya karena masalah-masalah seperti ini gitu kan, dimana tadi juga ada melepaskan gitu kan, kamu berusaha untuk melepaskan hal-hal yang gak bawa kebaikan buat hidup kamu ya, seperti ini. Nah ini sekarang kita lihat berhubungan dengan siapa aja gitu, berhubungan dengan siapa aja ya, kita coba lihat. Berhubungan dengan siapa aja, tentunya orang yang kamu sayangi. Tapi orang yang kamu sayangi ini ya, ini banyak sekali memanfaatkan ya, banyak sekali memanfaatkan. Lalu juga kalau dilihat juga membuat hidup jadi berantakan ya. Jadi kamu tuh jadi kayak naik turun gitu loh, up and down. Jadi moodnya jadi berantakan banget. Jadi segala sesuatunya jadi kayak membuat kamu jadi malas ngapa-ngapain ya. Seperti itu teman-teman ya, dan melelahkan. Ini hubungan yang sangat-sangat melelahkan, pakai banget ya. Seperti ini, berhubungan dengan orang yang kamu sayangi, orang yang mengambil keuntungan dari kamu ya, dan membuat hubungan yang kamu jalani ini ya sangat melelahkan banget. Nah ini bakalan terbongkar gak sih dalam waktu dekat teman-teman? Bakal terbongkar gak sih dalam waktu yang dekat? Secret, Pluto, Scorpio, distance. Agak susah ya kalau misalkan terbongkarnya. Sebenarnya kamu udah tahu juga, tapi kalau terbongkarnya sih masih lama ya. Karena kalau dilihat di sini ada potensi-potensi dia pergi atau LDR kalian. Nah ini bisa jadi seperti itu. Jadi kayak sepanjang kayak nggak apa-apa gitu, kayak baik-baik aja di kalau ini juga nggak masalah kayak gitu. Tapi ya memang seperti itu ceritanya ya. Nah sebaiknya apa sih yang mesti kamu lakukan teman-teman ya? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Expression, mengungkapkan apa yang memang menjadikan kamu itu jadi ganjelan gitu loh teman-teman. Jangan yang namanya beban itu kamu tanggung sendiri. Kalau memang ada hal-hal yang gak enak gitu kan, jujur gitu, bicara ya apa adanya. Jadi tidak yang memendam apa-apa dan kamunya jadi menderita sendiri. Karena hubungan kayak begini kan melelahkan kan ya, menutupi perasaan, menutupi emosi, dan perasaan jadi gila sendiri gak sih kalau kayak begini. Nah ya jadi ya belajarlah untuk apa sih bicara gitu, walaupun mungkin ini nggak gampang ya, apalagi kalau misalkan dilihat kamu udah sering bicara ya, tipikal yang introvert banget. Nah ini ya, tapi kalau kamu kayak gini terus kan secara emosi dan perasaan pasti terkuras habis ya, pasti capek banget gitu, dan tertekan ya pastinya kayak gitu. Jadi ya belajar lebih apa adanya aja, jujur ya, jujur aja, jujur. Seperti itu sih. Oke, teman-teman, ini cerita kamu yang ketiga ya. Dan memang saatnya ya, kalau misalkan semua harus terbuka dan kamu harus tahu ya teman-teman ya, maka memang sudah waktunya seperti itu menurut alam semesta ini. Tetapi kalaupun belum ya, nggak perlu yang namanya kamu menyakiti diri kamu sendiri dengan mengejar hal-hal yang memang belum pasti gitu kan. Cukup menunggu dengan melakukan perbaikan diri aja. Kalau udah waktunya ya, maka kita bakalan tahu juga gitu, alam semesta juga bakalan akan membuka ya teman-teman ya. Jadi ya tugas kita sambil menunggu adalah apa sih, memperbaiki diri aja ya, jangan menyakiti diri. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda ya teman-teman ya. Yang masih belum pada subscribe channel ini ya, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga channel satunya lagi teman-teman, Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story. Ayo segera subscribe ya, dan like serta komen yang positif ya. Simak. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.